Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa dan mahasiswi kelas manajemen semester 4 di kelas G. Selamat bertemu kembali dengan proses belajar dan mengajar pada mata kuliah manajemen perbankan. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang manajemen dana ya. Manajemen dana bank, dan seperti biasa kelompok jadi presentasinya akan disampaikan oleh kelompok ya, dan ini merupakan tugas kolektif, tugas kelompok ya. Dan pada kesempatan pagi atau siang hari ini Rabu 13 April 2022, lebih tepatnya ini kelompok 3 ya, yang terdiri dari Ardila Ramesti, kemudian Ramdan Nurodin, dan Seprina Rajmianti. Ini telah siap di hadapan kita untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok, kemudian pencarian materi, pembuatan makalah, serta pembuatan PPT. Dan hari ini juga akan menampilkan presentasi hasil kerja kelompoknya ya. Sebagai prolog bahwa manajemen dana bank ini akan digunakan cash out-nya, pengeluarannya itu sebagai dana operasional, terutama di kredit ya. Karena kredit ini merupakan usaha inti yang merupakan aktiva produktif yang akan menghasilkan, dan penghasilan ini salah satunya untuk menutup biaya-biaya termasuk juga kesejahteraan seluruh stakeholder yang ada di bank tersebut. Salah satunya owner, para pemegang saham, karyawan juga secara otomatis ya melalui pembayaran atau gaji mereka. Nah, biaya-biaya gaji karyawan, kemudian penyusutan, entah itu gedung, kemudian juga biaya pemeliharaan, ya, kendaraan, dan lain sebagainya, komputer, dan lain sebagainya, ini tidak mungkin bisa kita biayai jika bank tersebut juga tidak menghasilkan. Nah, sementara sumber dana untuk pembiayaan itu harus dihasilkan dari pendapatan hasil aktiva produktif. Ya. Dan aktiva produktif minggu kemarin manajemen kredit salah satunya ya, lending yang merupakan usaha inti dari perbankan. Semakin besar outstandingnya atau baki debitnya ya dari kredit tersebut, maka besar kemungkinan harapan untuk menghasilkan laba juga akan lebih besar. Ya, walaupun tidak demikian ya, jika nasabah yang diberi kreditnya ini mengalami kemacetan, kesulitan, ya ini juga tidak terjadi ya. Maka dari itu harus diantisipasi, dan kemarin di manajemen kredit kita sudah membahas itu ya. Salah satunya tindakan preventif itu melalui analisis yang betul-betul layak untuk diberikan ya, tidak ada manipulasi, tidak ada subjektivitas dan lain-lainnya, benar-benar bahwa orang tersebut diberikan dengan plafon sekian itu memang layaknya sekian gitu, sehingga nanti akan terminimalisir tentang keadaan hal-hal yang mengakibatkan kemacetan. Adapun kemacetan itu ya kan kolektibilitas itu nanti ada kurang lebih 5 ya, ada yang lancar itu yang kita harapkan. Kalau bisa 100% itu ada pada kolektibilitas lancar ya. Kemudian yang kedua adalah dalam pengawasan khusus. Biasanya masih dalam rentang 1 bulan tersebut itu akan harusnya bayar tanggal 11 April, ini sudah tanggal 13 belum bayar, tanggal 15 belum bayar nih ya. Nah, biasanya dia si kolektibilitas software itu sudah mengindikasi bahwa itu sedang dalam pengawasan, dan biasanya back office pembiayaan akan melakukan sebuah follow up dari sinyalemen software yang sudah mengatakan dalam pengawasan khusus, itu untuk memperingatkan entah itu dengan SMS, WA, ataupun lainnya kepada nasabah tersebut. Nah, ada kemungkinan juga beberapa nasabah mengganti nomor sehingga tidak
sampai apa yang menjadi peringatan pertama, kedua, dan ketiga, maka biasanya akan dilakukan surat secara tertulis yang disampaikan ke alamat si nasabah tersebut ya gitu. Nah, banyak hal gitu ya. Kemungkinan kemudian yang kedua itu kolektabilitasnya yang kurang lancar. Nah, kalau sudah kurang lancar berarti sudah diberikan warning ya berupa SMS dan lain sebagainya, somasi ke ke rumahnya, kemudian tidak digubris. Nah, ini biasanya kolektabilitas yang melampaui 30 hari sampai 90 hari misalkan. Ya tergantung, silakan ya. Nah, ini akan memasuk kepada kolektabilitas kurang lancar. Kemudian nanti ada kolektabilitas yang masuk dalam diragukan, pol 3, dan ada macet ya, seperti itu. Nah, jika kondisi nasabah kredit terjadi pada hal-hal yang dalam pengawasan khusus, kemudian kurang lancar, kemudian diragukan apalagi macet, maka apa yang kita harapkan pendapatan untuk menutup biaya-biaya ini agak sulit untuk kita laksanakan ya, dalam arti berarti biaya itu tidak tertutup ya dari pendapatan, sehingga biasanya laba ruginya minus gitu ya, seperti itu. Maka dari itu bagaimana nih pengaturan manajemen dana? Nah, manajemen dana di sini juga mengatur tentang cash in dan cash out ya. Cash out tadi salah satunya untuk pencairan kredit, kemudian kewajiban-kewajiban lain termasuk bayar gaji, kemudian penyediaan untuk nasabah yang akan ngambil, nasabah simpanan yang akan ngambil ya, dan lain sebagainya untuk lalu lintas keluar masuknya uang ini harus dimanage demikian juga baik efektif dan efisien ya, sehingga kalau tidak diatur sedemikian rupa di manajemen dana nanti bisa saja akan terjadi antara di luar dugaan. Bisa saja nasabah penyimpan mau ngambil, kita nggak ada uangnya. Nah, bukan berarti uangnya itu dihilangkan atau dikorupsi atau apa ya, tetapi kita salah perhitungan, terlalu sering, terlalu banyak mengeluarkan, apalagi kalau pembelian aktiva tetap terlalu banyak, ini akan sulit. Pengeluaran di aktiva produktif pun dalam bentuk kredit terlalu banyak sehingga terlalu berani likuiditas kas yang harus ada di bank ini terlalu sedikit, maka kalau terjadi ada pengambilan dari nasabah penyimpan ini akan kesulitan. Nah, sehingga manajemen dana ini penting untuk dilakukan dengan baik ya, termasuk nanti ada hitungan-hitungan rasio berapa ukuran-ukuran yang harus ada dana di kas, disimpan di bank gitu kan, sehingga kalau ada proses biaya-biaya atau cash out, entah itu ada nasabah yang ngambil, nasabah simpanan yang ngambil simpanannya, deposito yang mau jatuh tempo, kemudian kewajiban kita kepada pihak ketiga harus bayar hutang, dan kemudian juga bayar biaya-biaya seperti kan di setiap hari itu ada biaya-biaya ya, perjalanan dinas, kemudian ATK dan umum, kemudian juga iuran lembaga kita perbankan ke OJK, kemudian dan lain sebagainya, banyak uang yang harus keluar, sehingga jika tidak matang memanage dana ini maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, dan pada saat tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka akan terjadi tingkat kepercayaan yang menurun dari nasabah, sehingga nasabah bisa saja pada lari ke bank lain. Nah, ini yang tidak dimungkinkan, sehingga pada hari ini kita membahas bagaimana pengaturan pengolahan manajemen dana bank, tidak sekedar pengertian, tetapi bagaimana secara teknis kita mengatur manajemen bank ini supaya antara cash in dan cash out itu tetap sesuai dengan perhitungan, dan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, maka dari itu untuk mempersingkat waktu juga silahkan kepada kelompok 3, rekan Ardila Pramesti dengan NPM D1 2004 240, kemudian Ramdan Nurodin dengan NPM D1 2004 398, dan Sefrina Rajmianti dengan NPM D1 2004 439 yang saat ini akan segera mempresentasikan hasil dari bahasan atau
kerja kelompoknya ya, kerja kelompoknya. Bentar ya, kita ini dulu apa tuh, share screen karena ternyata untuk kelompok ini ya, yang videonya itu bisa diputarnya itu hanya di webnya langsung ya, karena jika di baik ini sudah terbuka ya, dan nanti kita coba share screen untuk kelompok 3 ini ya, terdiri rekan Ardila, kemudian Ram dan Nurodin dan Syafrina. Sebentar ya, kita akan coba share screen dulu. Dan saya kira kelompok 3 ini mudah-mudahan tidak trouble ya. Hari ini dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Sebentar. Nah ini langsung di webnya ya. Silakan. Ardila, Ramdan, Syafrina, Rajmianti, silakan untuk segera mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafrina dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pengertian manajemen dana bank. Kegiatan utama bank adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan kredit yang harus dilakukan dengan baik dan benar. Manajemen sangat berperan penting dalam pengumpulan dana dan penyaluran kredit untuk mendukung tercapainya tujuan. Dan dapat disimpulkan bahwa manajemen dana bank atau bank fund management adalah ilmu dan seni mengatur proses penarikan dana dan pengumpulan dana yang optimal dengan cost of money atau biaya uang yang wajar. Yang dimaksud dengan wajar adalah cost of money atau cost of fund plus overhead cost dapat bersaing dengan bank-bank lain. Bagi bank, manajemen dana bank adalah bagaimana memilih dan mengelola sumber dana yang tersedia. Dan bagi bank, pengelola sumber dana dari masyarakat luas, terutama dalam bentuk simpanan. Selanjutnya, yaitu tujuan dari manajemen dana bank. Yang pertama, memaksimumkan kemakmuran pemegang saham dapat ditempuh dengan memaksimumkan nilai perusahaan. Yang kedua, sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan yang mempertimbangkan faktor risiko. Yang ketiga, mempertimbangkan kepentingan pemilik, kreditor, dan pihak lain yang berkaitan dengan perusahaan. Yang terakhir, memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, lebih menekankan pada aliran kas daripada laba bersih dalam pengertian akuntansi. Sumber-sumber dana bank. Menurut Dahlan Siamat, dana bank dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara dana ekstern dan dana intern. Dana ekstern yaitu dana yang dihimpun dari luar bank, dan dana intern yaitu dana yang dihimpun dari dalam bank itu sendiri. Sedangkan menurut Muhdasyah Sinuman, dana-dana bank yang digunakan sebagai alat bagi operasional suatu bank bersumber atau berasal dari dana-dana sebagai berikut. A. Dana dari modal sendiri, atau sering disebut dengan dana dari pihak pertama, yaitu dana dari modal bank sendiri yang berasal dari para pemegang saham. Dana sendiri terdiri dari modal yang disetor, cadangan-cadangan, dan laba yang ditahan. B. Dana pinjaman dari pihak luar, atau sering disebut dengan dana dari pihak kedua. Pihak yang memberikan pinjaman dana pada bank terdiri dari 4 pihak, yaitu 1. Pinjaman dari bank lain yang dikenal dengan call money. 2. Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain di luar negeri. 3. Pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank. 4. Pinjaman dari bank sentral atau BI. C. Dana dari masyarakat atau sering disebut dengan dana dari pihak ketiga, yaitu dana yang berupa simpanan dari pihak masyarakat, yaitu dalam bentuk giro, tabungan, dan deposit. Ruang lingkup kegiatan masyarakat manajemen dana bank. 1. Segala aktivitas dalam rangka penghimpunan dana dari masyarakat. 2. Berupa ajakan atau promosi yang bertujuan menghimpun dana dari masyarakat. 3. Sebagai lembaga perantara, falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Prinsip manajemen dana bank.
Prinsip penggunaan dana tersebut adalah satu, sumber dana jangka pendek digunakan untuk investasi jangka pendek. Dua, sumber dana jangka panjang digunakan untuk investasi jangka panjang. Untuk menentukan besar kecilnya bunga pinjaman atau dapat dikatakan sebagai harga produk yang akan dibebankan kepada nasabah, terdapat beberapa komponen yang akan mempengaruhinya. Komponen-komponen tersebut antara lain satu, total biaya dana merupakan biaya yang memperoleh simpanan setelah ditambah dengan cadangan wajib yang ditetapkan pemerintah. Biaya dana tersebut dari seberapa besar bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana melalui produk simpanan. Dua, laba yang diinginkan menentukan besarnya laba juga sangat mempengaruhi besarnya suku bunga kredit. Dalam hal ini, biasanya bank melihat kondisi pesaing dan juga kondisi nasabah. Tiga, cadangan risiko kredit macet merupakan cadangan terhadap kredit yang macet atas akibat dari suatu hal baik maupun disengaja maupun tidak disengaja. Empat, biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka melaksanakan kegiatan operasinya. Dan yang terakhir yaitu pajak, merupakan pajak yang dibebankan oleh pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabah. Kesimpulannya yaitu, lembaga perbankan berusaha meningkatkan sistem manajemen sarana prasarana, meningkatkan efisiensi, mengembangkan jasa perbankan sesuai dengan kebutuhan, serta berusaha mempertahankan eksistensi dan pengembangan diri sesuai dengan tujuan. Semua usaha-usaha tersebut diharapkan mampu menarik perhatian nasabah, mengembangkan jaringan usaha, dan memperluas jaringan operasional agar sektor perbankan mampu memainkan peranan yang lebih luas dalam pengembangan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, lembaga perbankan mempunyai peranan yang amat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian sebab bank merupakan perantara keuangan masyarakat. Baik, terima kasih rekan dari kelompok 3 yang tadi Adil, kemudian Ramdan dan Setrina yang sudah menyampaikan hasil diskusi dan presentasinya ya. Jadi untuk yang barusan bahwa manajemen dana ini seperti yang sudah disampaikan dalam manajemen funding ya, bicara manajemen dana itu tentang sumber dana. Sumber dana ya, tadi ada yang dari internal seperti dari para pemegang saham ya, owner, kemudian cadangan-cadangan, kemudian laba yang belum dibagikan atau laba yang ditahan dalam 1 tahun ini juga masuk kategori dana sumber dana dari internal. Kemudian dari eksternal tadi sampaikan ada yang berasal dari pinjaman, kemudian ada juga dari dana masyarakat. Nah, sebenarnya pengaturan manajemen dana sendiri tadi itu yang disampaikan tadi itu mengulang ya, mengulang tetapi tidak masalah karena mengulang di manajemen funding, tapi tidak masalah karena untuk menyampaikan manajemen dana bicara sumber dana dan pengeluaran dana untuk apanya gitu. Cuma sayangnya pengaturan itunya kurang diperdalam di kelompok ini. Cuma ada beberapa hal yang sudah bagus adalah yang disampaikan oleh Ramdan tadi, di mana pengaturan manajemen dana itu salah satunya memadukan antara sumber dana dengan penggunaan dana. Salah satunya untuk penggunaan dana ke kredit ya, ke lending yang disampaikan kelompok 2. Jika kita akan memberikan jenis kredit yang sifatnya jangka panjang, sebut saja seperti investasi ya, kredit yang sifat jangka waktunya lama, maka kita jangan menggunakan sumber dana yang tadi dikatakan oleh rekan Ardel ya, apa tadi itu Ardila Pramesti, itu bukan dari simpanan masyarakat yang jangka pendek. Misalkan kalau di BRI ada tabungan Simpeders yang pengambilannya kan bisa diambil sewaktu-waktu kapan saja gitu, bahkan bisa lewat ATM pengambilannya, bisa lewat e-banking transfer kan gitu. Nah, kita jangan menggunakan sumber dana yang sifatnya tidak kita ketahui, sebut saja mereka kita anggap ini merupakan jangka pendek aja karena sulit untuk kita prediksi ya pengambilannya. Kadang-kadang nabung hari ini siang udah dibawa lagi kan, ya, itu sebut saja simpanan tersebut kita sebut jangka pendek aja. Maka dari itu
dalam manajemen dana kita tidak boleh mengalokasikan ke dalam biaya operasional, pengeluaran operasional, manajemen kredit misalkan yang dibawakan oleh kelompok 2 itu ke dalam kredit-kredit yang sifatnya jangka panjang. Jadi sebenarnya manajemen dana itu perpaduan pengaturan antara hasil presentasi kelompok 1 dengan kelompok 2 gitu. Jadi kata kelompok 2 ini ada kredit nih investasi. Nah, manajemen dana memantau bahwa hasil fundingnya ini dari simpanan. Nah, di warning jangan menggunakan kebagian kredit untuk dana-dana atau bilang saja kalau untuk investasi kita tutup dulu karena sumber dananya yang sifatnya jangka panjang sudah habis misalnya. Tetapi jika di bagian funding mendapatkan sumber dana yang sifatnya lama, misalnya deposito, ada nasabah deposito untuk 3 tahun misalkan. Nah, dana tersebut oleh manajemen dana, ya manajer dana nanti bisa disampaikan ke bagian manajemen kredit bahwa jika ada alokasi untuk dana-dana investasi ya yang sifatnya agak lama, agak panjang, boleh nih kita ada alokasi seperti itu. Jadi memadukan seperti itu. Ini yang disampaikan oleh rekan Ramdan tadi ya. Nah, kemudian juga jika ada dana-dana cadangan-cadangan yang sumber dana ini merupakan dana internal seperti yang tadi disampaikan Adel dan ini juga pernah disampaikan oleh kelompok pertama dalam manajemen funding, jika bank tersebut mampu menghasilkan funding penghimpunan dana dari sumber internal, sebut saja dari pemegang saham, kemudian dari cadangan-cadangan yang disisihkan banyak misalkan, maka manajemen dana bisa menyampaikan ke bagian kredit yang disampaikan oleh kelompok 2 kemarin untuk mengalokasikan, memperbolehkan ke dalam yang jangka panjang investasi. Tapi kalau hasil presentasi kelompok pertama manajemen funding dan orang yang di bank kita manajemen funding banyak sekali menghimpun dana dari masyarakat yang sifatnya simpanan, maka bagian manajemen dana harus menyampaikan ke hasil presentasi kelompok kedua yaitu manajemen kredit untuk tidak mengalokasikan dananya ke dana-dana yang kreditnya sifatnya jangka panjang begitu. Nah, ini pengaturan salah satu fungsi di manajemen dana gitu. Seperti itu. Jadi kurang diekspor sebenarnya tadi mungkin hanya oleh Ramdan ya yang sampaikan. Termasuk juga sebaiknya menggunakan biaya-biaya, baik itu biaya gaji karyawan, biaya penyusutan, dan seluruh biaya-biaya yang habis dibebankan, itu jangan menggunakan sumber dana yang sifatnya alokasi di Pasipa, gitu, baik itu sumber dana internal, apalagi dari hasil pinjaman. Jadi hasil dari pinjaman jangan digunakan untuk membayar gaji karyawan. Kalau bisa, itu dioptimalkan untuk seluruhnya aktiva produktif yang pada akhirnya aktiva produktif itu mampu menghasilkan keuntungan dan keuntungan itulah yang harusnya digunakan untuk biaya-biaya. Jadi kalau biaya per bulan ini dari pegawai, gaji pegawai, biaya-biaya penyusutan, pemeliharaan, aktiva tetap, dan lain sebagainya, misalkan 300 juta, maka bagaimana caranya sebulan ini kita mendapatkan keuntungan di atas 300 juta. Nah, sehingga nanti akan kena plafon outstanding berapa yang harus diberikan di dalam kredit dengan tentu saja suku atau tingkat margin suku bunga yang sudah ditentukan. Dan jika sudah diketahui berapa outstanding yang harus dilempar, berarti kita tinggal mengukur sumber dananya ada nggak. Kalau kurang tinggal digenjot itu bagian marketing funding. Kalau lebih kita tinggal tingkatkan lagi di bagian pengkreditan, dioptimalkan begitu. Termasuk juga nanti pada akhirnya kurang juga dana sehingga bagian penghimpunan dana juga nanti akan bekerja lagi. Begitu kurang lebih siklus manajemen dana gitu. Dan dalam implementasinya memang tidak mudah karena perlu jam terbang, pengalaman, experience, pengetahuan, skill dan lain sebagainya ya untuk mengolah ini, termasuk juga pengetahuan dan skill, knowledge dan skill tentang pengukuran rasio-rasio nanti ya. Kadang-kadang rasio suka istilahnya dilanggar. Mereka sering berspekulasi yang pada akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan di dalam bank ini. Dan pada akhirnya bank ini menjadi tidak sehat. Pada saat sudah tidak sehat, ini bisa menjadi violet dalam arti bangkrut seperti itu. Nah, ini barangkali tambahan-tambahannya ya. Selebihnya silahkan
di kelas manajemen G ini, terutama kelompok 3 tadi Adel, kemudian Ramdan dan Sabrina untuk memandu jalannya diskusi jika ada hal-hal yang mau ditanyakan. Jika tidak ada, ya mungkin nanti silakan tinggal ditutup saja. Tetapi kalau ada, silakan dilanjut diskusi. Itu saja tambahan dari saya. Mohon maaf juga apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.